Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Menurut Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut Sustainable Development merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Stockholm United Nations Conference on Human Environmental pada tahun 1972 atau dikenal sebagai Deklarasi Stockholm adalah segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati. Menurut Sudarta PhD dalam bukunya yang berjudul Opcit tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan yang sekarang, tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memerhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi masa depan. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memberikan kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama di tiap daerah baik dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda secara berkesinambungan. Yang keempat, melestarikan dan meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, dan mendukung sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang kelima, menggunakan prosedur dan cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem guna mendukung kehidupan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pertama adalah prinsip ekonomi. Pendekatan pembangunan aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada peningkatan keahlian pekerja, agar dapat meningkatkan daya saing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mendorong kerjasama ekonomi strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar, seperti perumahan, air, jalan, dan lain sebagainya, hingga infrastruktur informasi. Prinsip yang kedua adalah prinsip energi. Penerapan penghematan energi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contohnya, yang diterapkan adalah mengoptimalkan pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin, mengutamakan pengembangan sistem transportasi umum, massal, dan hemat energi, dan bukan justru pro terhadap penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi di jalan. Yang ketiga adalah prinsip ekologi. Prinsip pelestarian ekologi dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui penggunaan lahan campuran semaksimal mungkin.
Sistem transportasi dan bangunan yang saling terintegrasi, memperhatikan keberadaan ruang terbuka, ruang hijau, dan membatasi pemekaran kota secara berlebihan. Prinsip yang keempat adalah engagement atau peran serta. Bentuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat. Sedangkan, menurut UNCED dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain, yang pertama, keadilan antar generasi. Yang kedua, keadilan dalam satu generasi. Yang ketiga, prinsip pencegahan dini. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, internalisasi biaya lingkungan. Untuk memahami kelima prinsip ini, kalian bisa membacanya dari berbagai sumber. Dalam pembangunan itu terdapat 3 sektor yang menjadi tiang utama pembangunan. Di antaranya sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Ketiga sektor itu saling berkaitan. Apabila semakin sukses pembangunan pada sektor ekonomi, maka pada sektor lain juga akan mengalami hal yang serupa. Namun bila tidak menutup kemungkinan peningkatan sektor ekonomi itu justru akan merusak sektor lingkungan yang akhirnya itu akan memicu kegagalan pembangunan. Untuk itu, pemanfaatan lingkungan dengan secara bijak serta menjaganya harus diprioritaskan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.